mulai ya pelan-pelan belajar tentang materi Nur Muhammad malam hari ini. Ini nanti akan bertaburan istilah-istilah sufistik, mohon dimaklumi. Kalau malam hari ini belum tertangkap ya direnungi, mungkin kalau ada rekamannya diulang-ulang. Sekarang kita lanjut, pokoknya malam hari ini agak serius ini. Sekarang genealoginya kalau bahasanya Nietzsche ya, kita lacak asal usulnya, perkembangan historis seperti apa munculnya gagasan Nur Muhammad ini. Gagasan ini paling awal banyak disebut diawali dari tafsirnya Syekh Muqatil bin Sulaiman. Beliau ini sejaman dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah bidang fikih, kalau beliau ini dikenal ya bidang tasawuf dan ahli tafsir. Ada yang bilang beliau ini generasi awal yang nulis tafsir. Di antara tafsirnya yang sangat terkenal itu ya tafsir Al-Kabir. Coraknya memang agak isyari, agak mistik. Hubungannya apa dengan Nur Muhammad? Syekh Muqatil bin Sulaiman inilah yang awalnya menafsirkan Nur di ayat surat An-Nur ayat 35 itu sebagai Muhammad. Misbah yang ada di surat An-Nur ayat 35 itu menurut Syekh Muqatil ya itulah Nabi Muhammad. Cahaya dalam bentuk misbah, misbah itu lampu yang menyinari. Kata Syekh Muqatil ya Nabi Muhammad itu ya peran cahaya itu yang dijalani. Jadi berperan menyinari dunia, yang menuntun manusia menuju sumber cahaya. Jadi Allahu nurus samawati masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nurnya itu seperti satu ceruk yang di dalamnya ada lampu. Nah, misbah di situ kan ada yang menafsirkan Allah, tapi bagi Syekh Muqatil itu Nabi Muhammad. Makanya redaksi selanjutnya dalam ayat la syarqiyah wala hurbiyah, tidak timur tidak barat, itu maksudnya risalahnya Nabi Muhammad itu menyeluruh, tidak terbangtas bangsa timur saja, apalagi timur tengah saja, tapi untuk seluruh dunia. La syarqiyah wala hurbiyah. Nanti di tafsir Syekh Muqatil itu muncul istilah Nurul Mustafa, Nurul Huda, dan lain sebagainya yang belakangan kan banyak dipakai oleh nama-nama di Indonesia ini kan banyak nama Nurul Mustafa. Ada enggak yang Nurul Huda dan lain sebagainya. Cahaya petunjuk, cahaya yang terpilih. Saya yakin malam hari ini yang hadir ada yang nama Nur atau nama Nurul. Di setiap kelas saya ngajar mesti ketemu kata-kata Nur, Nurul, dan lain sebagainya. Jadi karena memang posisi sebagai cahaya itu kan membanggakan. Dia menerangi sekitarnya, dia jadi penuntun, dia jadi petunjuk. Nah, ini awal sebenarnya belum eksplisit di situ ada istilah Nur Muhammad. Tapi mulai muncul istilah-istilah Nabi Muhammad sebagai cahaya. Nah, nanti karena ini genealogi ya kita pahami pelan-pelan. Terus mulai muncul banyak istilah tadi, kekaguman-kekaguman kepada Nabi secara alegoris, secara analogis menggunakan istilah cahaya. Termasuk istilah cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Nurun ala nurin ini ditafsirkan makhluk hidup semuanya ini kan dalam dirinya ada kandungan cahaya. Tapi puncaknya cahaya ya Nabi Muhammad itu, ya Nur Muhammad itu. Maka Rasulullah itu nurun fauqa nurin. Dia cahaya di atas segala macam cahaya. Selain cahayanya Allah tentu saja. Jadi diawali dari tadi misbah, sekarang jadi nurun fauqa nurin. Dan itu kemudian banyak dipakai istilah cahaya ini dalam syair-syair. Yang paling terkenal kan dalam kitab Maulid Barjanzi, karya Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanzi. Sebenarnya judul kitabnya bukan kitab Barjanzi. Judul aslinya itu kalau tidak salah ya,
Iqdul Jawahir. Jadi yang ditulis oleh Syekh Al-Barjanji itu nama daerah kelahiran beliau, Syekh Ja'far bin Hasan ini. Beliau ini mufti dari madhab Syafi'i di Madinah. Meninggalnya juga di sana. Jadi beliau nulis Maulid Barjanji ini yang judul aslinya Iqdul Jawahir, atau ada yang bilang Iqdul Jauhar. Isinya sebenarnya sirah nabawiyah, tapi sangat puitis, dan diantaranya menyebut itu nurun fauqa nurin, anta syamsun, anta badrun, dan anta nurun fauqa nurin. Nanti ada beberapa bagian dari kitab Barjanji itu yang disarahi oleh banyak ulama yang mengindikasikan adanya Nur Muhammad. Baik, sekarang mulai kelihatan ya asal-usulnya. Dari Syekh Muqatil kemudian muncul istilah-istilah status kecahayaan Rasulullah dan pengagungan terhadap beliau menggunakan istilah cahaya. Cuma istilah definitif kata-kata Nur Muhammad itu baru muncul pada Syekh Sahal Al-Tustari. Jadi ini ya beliau sufi dari Persia, kelahirannya Tustar. Beliaulah orang pertama yang menggunakan istilah dan merumuskan konsep Nur Muhammad. Jangan salah, kalau teman-teman baca sejarahnya Syekh Sahal ini, beliau ini sudah jadi sufi sejak balita. Umur 3 tahun sudah belajar tasawuf pada pamannya. Kalian umur 3 tahun masih umbelen, masih ngiler, masih tidak karu-karuan. Syekh Sahal ini sudah belajar tasawuf. Dan nanti banyak cerita-cerita karomah-karomah beliau. Kalau kalian kan kalau cerita senengannya karomah-karomah. Ada banyak. Ada yang bilang beliau ini kuat tidak makan sampai 70 hari. Tidak usah ditanya kenapa begitu. Itu namanya karomah. Ya kalau masuk akal saja ya namanya bukan karomah. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Ada terkenal sekali suatu ketika beliau berdoa, ya Allah, anugerahilah aku kemampuan melihat rasa lapar sebagai rasa kenyang, demikian juga sebaliknya. Karena baik rasa lapar maupun rasa kenyang itu semuanya darimu. Nah itu menarik ya kalau pakai teori pikiran kemarin, apa-apa ya dari pikiran sebenarnya. Kan banyak cerita-cerita orang itu bisa tidak makan apa-apa karena terjebak di mana. Saya pernah baca zaman penjajahan Jepang itu ada orang yang karena terkurung jadi romusa, tidak ada makanan, sampai yang dimakan itu pasir dan batu bata. Sehingga sampai merdeka pun dia masih punya kemampuan makan batu bata itu. Loh ternyata bisa. Tidak terbayangkan ya, mungkin kalau ke belakang keluarnya semen, keluarnya makanannya batu bata. Tapi bisa. Syekh Sahal Al-Tustari juga begitu, dikenal kuat menahan lapar. Ada cerita satu ketika orang pingin nguji, apa bener orang ini memang tidak makan, ibadah terus. Ternyata pernah pula, ternyata makan. Tapi bukan makan sembarang makan. Jadi ada riwayat satu ketika orang yang sekian lama meneliti itu melihat di satu malam saat beliau ibadah malam, Syekh Sahal ini tiba-tiba muncul dari pintunya masjid itu datang seekor kambing, entah dari mana, yang oleh Syekh Sahal terus diajak ngobrol, bicara dengan bahasa Persia. Di riwayatnya memang diajak ngobrol dengan bahasa Persia, mungkin kambing Persia. Kalau kambing Jawa mungkin diajak ngomong bahasa Jawa. Nah, setelah itu Syekh Sahal ngambil gelas, kemudian dari kambing itu beliau mendapat susu dan diminum. Jadi ternyata ada karomah yang lain. Jadi beliau tidak nyari makan, tapi makanannya datang. Ini kan prinsipnya para sufi, orang-orang yang sudah ada di makom tajrid, itu dia sudah tidak mikir dunia lagi karena dia pasrahkan sepenuhnya urusan dunianya pada Allah.
Jadi dia ndak ngurusi lagi besok aku makan apa, kerja apa, dapat apa. Itu sudah di luar pikirannya. Dia hanya fokus menomorsatukan Allah saja. Urusan duniaku biar diurusi Allah. Ini namanya orang yang sudah nyampe makom tajrid. Cuma jangan ditiru, makommu belum ada di sini. Kalau kita kan, ini kalau pakai istilahnya Syekh Ibnu Athaillah, makom kita itu masih makom asbab. Masih sebab akibat. Kalau pengen kenyang, ya makan. Kalau pengen dapat makanan, ya punya uang. Kalau pengen punya uang, ya kerja. Ini sebab akibat. Kita masih ada di situ. Jangan gaya di makom tajrid. Jadi kalau orang di makom asbab kok terus ambisius pengen naik ke makom tajrid, kata saya Ibnu Athaillah itu namanya hawa nafsu. Tapi kalau sudah nyampe makom tajrid, ya jangan mau repot seperti orang di makom asbab. Itu namanya degradasi. Di setiap orang sesuai makomnya. Lupa kan enak nanti yang di makom tajrid, nanti dia berarti levelnya lebih tinggi dari kita. Ndak. Di makomnya masing-masing silahkan mendekat pada Allah sesuai jalannya. Kalau kita yang di makom asbab, yuk kita mendekat pada Allah sesuai kondisi kita, makom kita. Karena ridhonya Allah itu jatuh pada siapa, sepenuhnya hak prerogatifnya Allah. Jadi kalian tidak perlu minder, Pak saya itu apa, Pak saya itu levelnya enggak. Yuk lakukan kebaikan semaksimal mungkin di makommu, di levelmu. Tidak usah nunggu, Pak saya besok aja lah Pak rajin ibadah, kalau sudah makom saya naik setengah-setengah wali lah, ya wis tidak nyampe. Makommu masih ada di situ, ya jalankan saja yang kamu mampu di levelmu. Sufi awal yang dikenal mengkonsep Nur Muhammad ini beliau, Syekh Sahal Al-Tustari ini. Beliau juga nulis tafsir. Di tafsir beliau lah nanti muncul gagasan tentang Nur Muhammad ini. Jadi menurut Syekh Sahal Al-Tustari, ini konsep-konsep yang saya jelaskan di awal tadi banyak ngambil antara lain dari konsep awal Syekh Sahal Al-Tustari ini. Jadi yang pertama apa? Allah sebelum menciptakan alam semesta, yang diciptakan duluan adalah Nur Muhammad. Jadi ini ciptaan Allah yang paling awal. Mungkin ada yang protes, kok begitu sih Pak, kok tidak nyambung sih Pak. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, loh itu hak prerogatifnya Allah, mau menciptakan yang awal itu apa. Nah Allah menciptakan yang paling awal itu Nur Muhammad. Dalam Nur Muhammad ini, ya dia memang disebut Nur. Anggap saja wujudnya cahaya, meskipun jangan mendefinisikan cahaya seperti lampu listrik sekian watt ini. Jadi bentuknya cahaya dan memang sifatnya qadim. Qadim dalam tanda petik ya, nanti dijelaskan di belakang oleh Ibnu Arabi. Awas campur dengan Allah. Meskipun nanti kalau di Al-Halaj dianggap sama levelnya. Jadi dia prakekal, azali qadim. Meskipun qadimnya dalam tanda petik tentu saja tidak selevel Allah karena dia ciptaannya Allah. Dan selanjutnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah melalui Nur Muhammad. Makanya tadi oleh Ibnu Arabi pakai istilah syajaratul baida, seperti pohon yang keluar banyak ranting cahaya. Jadi dari Nur Muhammad inilah nanti muncul banyak makhluk-makhluk dari level paling transenden sampai level materi. Jadi dia semacam sumbernya eksistensi. Kemudian Syekh Al-Tustari juga menyebut nanti ya surat Al-A'raf ayat 172. Ayat ini kan kadang membuat kita bingung. Di ayat itu disebut sebelum kita ada, di situ ada perjanjian antara kita dengan Allah. Yang di situ Allah tanya pada kita, alastu birabbikum. Kemudian kita jawab, bala syahidna. Kan terus kita protes, kapan saya jawab itu? Saya tidak merasa ada loh. Kok katanya dulu ada terus jawab. Nah, kalau di tafsirnya Syekh Tustari ini yuk
Yang jawab itu ya Nur Muhammad. Dia potensi yang nanti melahirkan kita. Cikal bakal yang dari situ muncul kita. Bahkan ya dalam tafsirnya, dalam ceritanya, Nur Muhammad ini begitu diciptakan, dia sujud pada Allah sekian ribu tahun. Makanya saat itu ada perjanjian, oke, makhluk akan lahir semua, tapi sebelum dimunculkan diajak berjanji. Jadi semacam disuruh syahadat dulu. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bala syahidna. Apakah engkau menganggap aku Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Terus jawab, bala syahidna. Nah, itu ada yang nafsir, yaitu Nur Muhammad, yang dia potensi semua makhluk nantinya. Oke, ya nanti Syekh Tustari juga menjelaskan manusia itu ada muridin, ada murodin. Muridin itu sisi fisiknya, kemanusiaan kita. Kalau murodin itu hakikat diri kita yang paling dalam. Yang di situ ada Nur Muhammad. Baik, saya lanjutkan ya. Ini masih sejarah, masih kita jelajahi dulu asal-usul dan perkembangan konsepnya. Nah, ini boleh nanti teman-teman cari ya. Ini referensinya Syekh Sahal Al-Tustari, tafsir beliau yang tafsir Al-Quran Al-Azim. Kalimat yang saya kutip antara lain ini, Muhammad yang secara harafiah artinya yang terpuji, diyakini sebagai perwujudan sempurna, cahaya azali yang juga merupakan sumber penciptaan alam semesta, termasuk para nabi dan seluruh keturunan manusia. Ia adalah manifestasi pengagungan sempurna atas zat Allah karena telah menyembah langsung di hadiratnya selama 1 juta tahun ketika masih berbentuk cahaya. Oh, berarti saya tadi keliru bilang ribuan. 1 juta tahun. Meskipun sebenarnya maknanya 1 juta tahun itu bisa kita maknai sangat lama ketika bala syahidna tadi. Meskipun eksistensi dan esensi Nur Muhammad bukan eksistensi dan esensi sejati. Kenapa tidak sejati? Karena dia sekedar cahaya yang diciptakan, tetapi dia adalah cahaya Allah yang memancar darinya sebagaimana sinar dan kehangatan memancar dari matahari. Jadi kalau diibaratkan cahaya matahari, Allah itu mataharinya, cahaya itu Nur Muhammad. Cahayanya adalah Nur Muhammad. Jadi ini pakai ibaratnya Syekh Sahal Al-Tustari. Makanya ya beda. Cahaya matahari dengan matahari kan beda. Tapi dekat, sangat dekat. Bahkan nyambung. Nanti seluruh cahaya, seluruh terang di muka bumi ini ya muncul dari situ. Oke, ini tokoh kedua yang disambungkan dengan Nur Muhammad. Tokoh ketiga, muridnya Syekh Sahal antara lain Abu Mansur Al-Hallaj. Nah, pandangan Al-Tustari ini sangat berpengaruh nanti terhadap Husain bin Mansur Al-Hallaj ini. Kata Al-Hallaj, ya Nur Muhammad itu makhluk pertama. Dialah Muhammad spiritual, karena nanti ada Muhammad material, ya Nabi Muhammad itu. Dia adalah sumbernya semua makrifat. Dia adalah cahaya semua wujud. Jadi menurut Al-Hallaj ya, Muhammad itu punya 2 hakikat. Yang pertama hakikat cahaya, kemudian yang kedua hakikatnya sebagai manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Sebagai cahaya ya Muhammad adalah di atas semua ciptaan. Dia sebelum semua ciptaan, tapi sebagai nabi beliau yang terakhir. Jadi ini di antara penjelasannya Al-Hallaj. Nah, yang menarik dari Al-Hallaj nanti yang berhubungan dengan gagasan kontroversial tentang takhallul,
Jadi Nur Muhammad ini, yang cahaya Tuhan ini, hakikatnya adalah tajallinya Allah. Tajalli Allah itu ketika Allah menampakkan kehadirannya, ketika Allah memanifestasikan keberadaannya melalui ciptaannya. Berarti Nur Muhammad tadi yaitu tajallinya Allah yang paling utuh, paling sempurna. Berarti apa? Orang yang mendapat Nur Muhammad ini, dia akan punya karakter ketuhanan. Karena karakternya Nur Muhammad ini yang paling mirip dalam tanda petik ya dengan Allah, dengan Tuhan. Karena dia tajallinya Allah yang paling utama, yang paling dekat, yang paling pertama. Dan itu dikutip, boleh teman-teman baca kitab Tawasin bab pertama, itu ada kalimat begini: cahaya-cahaya kenabian terpancar dari cahayanya, dan cahaya mereka berasal dari cahayanya. Tidak ada cahaya di antara cahaya-cahaya lain yang lebih cemerlang dan lebih terang serta azali selain cahaya pemilik kemuliaan ini. Ini pembukaannya bab 1 kitab Tawasin. Mungkin kalian tidak paham maksudnya, kalian baca saja bolak-balik nanti paham sendiri. Kalau masih belum paham berarti memang makomnya belum nyampe. Itu kalimatnya berentetan cahaya. Oke ya, jadi intinya Nur Muhammad itu tajallinya Tuhan, yang dia ini bisa diperoleh oleh siapa saja, dan manifestasi paling sempurnanya ya Rasulullah. Orang siapa saja tadi yang mencapai Nur Muhammad, ya kalau para nabi otomatis ya, adalah para wali. Jadi para wali itu orang yang mampu mencapai cahayanya Allah. Nah, ini nanti melahirkan beberapa kontroversi dalam gagasannya Al-Hallaj, termasuk tajalli tadi ketika dimaknai secara verbal literal itu seolah-olah Allah hadir menyatu dalam dirinya manusia. Kemudian orang yang dapat Nur Muhammad ini, para wali ini, kemudian berarti dia bisa punya syariat sendiri karena levelnya sudah kayak nabi dan lain sebagainya. Ada beberapa kontroversi dalam gagasannya Al-Hallaj. Jadi ini agak lebih ekstrim dibandingkan tadi Syekh Sahal Al-Tustari. Kita lanjutkan. Nah, lanjut kemudian gagasan ini diperdalam lebih sophisticated, lebih detail oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Nah, kalau teman-teman nanti membaca Futuhat, itu kata Ibnu Arabi Nur Muhammad itu sebenarnya ya salah satu nama. Kalau di situ disebut 22 nama. Ada hakikat Muhammadiyah, Ruh Muhammad, Khalifah, akal pertama, dan lain sebagainya. Nanti lewat Ibnu Arabi ini ada sedikit penjelasan kenapa kok disebut Ruh Muhammad. Teman-teman mungkin masih ingat ada ayat yang ketika Allah sudah menciptakan secara sempurna, fanafakha fihi min ruhi, kata Allah, maka aku tiupkan dalam dirinya bagian dari ruhku. Ini kalau ditafsir pandangannya Ibnu Arabi, fanafakha fihi min ruhi, ruhi itu ruh Muhammad itu ya Nur Muhammad itu. Jadi bukan Allah sendiri yang ruhnya masuk dalam diri manusia, tapi yang disebut ruhi di situ itu ya Nur Muhammad itu. Jadi untuk menghindari tadi ya persatuan takhallul gaya Al-Hallaj. Jadi yang ada dalam diri kita itu bukan Allah, tapi Nur Muhammad, ciptaan Allah, cahaya ilahi, ruhnya Allah. Jadi ruhnya Allah itu Nur Muhammad yang dimasukkan dalam diri kita. Inilah yang harus kita cari, karena ini yang hakikat hidup kita yang sejati itu ya cahaya itu.
Kalau kita ingin jadi manusia sejati sesuai fungsi dan tujuan penciptaan kita, kita harus menemukan Nur Muhammad itu dalam diri kita. Orang-orang yang sampai ke sana namanya wali. Orang yang diberi anugerah Nur Muhammad itu oleh Allah nanti namanya nabi. Ini penjelasan dari Ibnu Arabi. Kenapa sih kok Nur Muhammad itu lahir? Nanti Ibnu Arabi mengawali dari satu hadis qudsi yang bunyinya ana kanzun mahfiyun fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Aku itu khazanah yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Untuk bisa dikenal apa? Aku menciptakan makhluk, dan makhluk itulah nanti yang mengenaliku. Jadi kenapa kok Allah menciptakan makhluk? Yang pertama kok Nur Muhammad? Karena Allah ingin dikenali. Maka diciptakanlah makhluk yang paling sempurna, paling perfect, paling dekat, dan paling mirip dalam tanda petik dengan Allah, sehingga mudah nanti mengenali Allah. Berarti tugas utamanya makhluk, Pak, kalau sesuai hadis ini, hadis qudsi ini, ya berarti untuk mengenali Allah. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak bisa digambarkan seperti apapun, ya Allah menciptakan makhluk biar kita bisa lebih mudah mengenali Allah. Nah, makhluk prototipe yang paling perfect, jembatan yang paling memudahkan kita mengenali Allah, ya Nur Muhammad ini. Nah, itulah tafsirnya Ibnu Arabi. Jadi makhluk itu jalannya Allah untuk bertajalli, menampakkan dirinya. Jadi dalam diri setiap makhluk sebenarnya terdapat kandungan ilahiyah, yang itu yang harus kita hidupkan. Kemudian manusia itu adalah tajallinya Tuhan yang paling sempurna. Dalam arti di antara semua makhluknya Allah, yang paling dekat kualifikasi dan kualitasnya dengan Allah itu manusia. Di antara semua manusia, yang paling puncak, paling sesuai karakter dan ciri-cirinya dengan Allah itu Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ini manifestasi konkretnya ada pada Nabi Muhammad. Jadi ini rentetan logiknya. Nanti kata Ibnu Arabi, ya Nabi Adam dan Muhammad itu sama-sama bapaknya manusia. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad yang manifestasi Nur Muhammad tadi adalah Abul Arwah, kalau Nabi Adam itu Abul Jasad. Jadi bapak rohani kita itu Nur Muhammad, bapak jasmani kita itu Adam. Yang Nur Muhammad itu manifestasi lahiriahnya ya Nabi Muhammad. Maka kata Ibnu Arabi, dalam diri kita itu ada unsur-unsur kemuhammadan. Atau kalau di kitabnya ya ada unsur-unsur Muhammadiyah. Jangan tanya yang NU ada di mana. Iya. Wah, berarti dalam diri kita ada unsur kemuhammadian ini, NU-ne ono ning ndi terusan. Jadi ada unsur kemuhammadan. Jadi bagian dari Nur Muhammad, potensi cahaya yang siap untuk kita nyalakan, kita hidupkan. Meskipun kebanyakan kita tidak terlalu care dengan itu. Termasuk ada unsur-unsur keadaman. Kalau ini jelas, unsur-unsur fisik jasmania. Nah, kata Ibnu Arabi, Nur Muhammad itu akan terus sampai akhir zaman. Yang mewarisi siapa? Para sufi, para mursyid. Oleh karena itu, kata Ibnu Arabi, memandang wajah guru, wajah mursyid, itu seperti memandang Nur Muhammad. Kenapa sih para sufi atau orang-orang yang biasanya pengikut tarekat tertentu itu suka masang fotonya mursyidnya, fotonya gurunya, untuk membantu membangkitkan cahaya, membangkitkan Nur Muhammad dalam dirinya. Karena guru adalah manifestasi tadi yang sudah mampu menghidupkan Nur Muhammad dalam dirinya.
Semoga dengan melihat wajah gurunya itu bisa membangkitkan Nur Muhammad tadi yang membuat tambah dekat pada Allah. Kalau nonton wajahnya gurumu, guru-guru sufi, para mursyid itu kan mengingatkan kita pada Allah, membuat kita tambah dekat. Kan beda kalau lihat gambarnya artis, lihat gambarnya grup band kesukaanmu, pemain sepak bola kesenanganmu. Itu kan kamu terbawa kemana kan pastinya nggak ke Allah. Yang bisa membawamu ke Allah itu kalau lihat gambar-gambar gurumu, antara lain mursyidmu. Jadi kenapa dibalik beliau-beliau itu di dalam dirinya ada Nur Muhammad. Sebagaimana dalam dirimu juga ada potensi cahaya tadi. Jadi biar frekuensimu nyambung dengan frekuensi mereka. Berarti kamu sebagaimana beliau tambah dekat pada Allah.